scope 6. Iya. Pakai GG. semua GG. jadinya. Tergantung pilotnya. Tergantung pilot. Begitupun dengan pilot kita yang sudah mulai terbangin tamu dari tim Horde Boys sepertinya. Dan 2 player nampaknya akan bisa segera dilakukan revive. Oh ini yang seru sebenarnya Glue yang bakal gue tunggu aksinya, tapi malah tiba-tiba Glue tumbang satu persatu anggota mereka, bahkan hanya menyisakan 1 anggota saja. Sersis yang tersisa 1 melawan 1 dan RV yang ternyata berhasil memenangkan fight ini. Glue tampil dengan banyak pertanyaan di kepala gua. Q bisa secure winner chicken dinner di match kali ini ketika mereka sudah mengamankan center zone di stage yang kelima. Tapi kita kembali menuju ke area TKP BTR dan juga Pandum yang sedari tadi coba untuk saling menzoning out satu sama lain, saling beradu tembakan dan juga granat satu sama lain untuk mendapatkan sebuah momentum yang akhirnya akan menjadi momentum untuk dilakukan push commit menuju ke salah satu tim tersebut. Tapi granat, 3 granat bahkan 4 coba untuk dilemparkan menuju ke arah tim Pandum, tidak mendapatkan satupun player. Bahkan justru Rezak lah yang berhasil terknockdown dari player tim Pandum. Justru menyusul kembali 2 player tambahan. Federales Wah, Rezi. dari Bigetron. Oh my god, what happened? Ayah naon Rezi coba untuk men-secure 3 player tambahan dari Pandum Esports, tapi gagal karena blue zone-nya sakit untuk mengikis darah dari seorang Rezi. Jobrenki cuy yang bisa nyetopin Rezi, tapi Rezi gila banget sih Gila, Gen. ngeri. Mainnya gerasa gerusuk banget, bahkan dia bisa dapetin 3 pemain dari arah tim Pandum tadi, Jobrenki. Harusnya ada ikut main nih. Harusnya. Dan mereka udah ngirimin 2 pemain Nah. sebenarnya buat ngegangguin, dan ini dia Excel yang masih mencoba untuk bisa mendapatkan pemain dari tim Pandum. Jobrenki yang bakal coba untuk dikejar, dan through the smoke dari Excel membuahkan hasil untuk pulangnya Pandum menuju ke arah lobby. Tapi RRQ datang di waktu yang tepat, mendapatkan backline dari tim Bigetron. Bigetron berada di titik tersebut. Sampai 3 pemain ya dikirimin sama RRQ demi mendapatkan pemain dari Bigetron. Kali ini sudah mulai terspot, bahkan lapar memberikan tekanan. Baginya jalan sendiri. Excel udah gak punya kendaraan lagi karena baginya pun takut untuk ditembak, dan granat yang bakal berbicara. 1 granat dilemparkan, 2 granat semakin dekat dan Excel meledak. Yummy. Kemampuan granatnya tidak hilang. Gila coy, itu dia permainan granat yang cantik dari seorang Yami. Kita sudah saksikan mendapatkan 1 player terakhir dari Bigetron Esports, Axel, yang dipulangkan begitu saja. Dan Bigetron berhasil mengumpulkan 7 poin elimination, tapi mereka harus pulang di hashtag yang ke-8. Ini keren banget pergerakan yang dilakukan oleh RRQ. Mereka nggak cuma berdiam diri saja, bahkan lapar. Kembali lapar perutnya karena mendapatkan 1 player tambahan, Superdu, dari tim SV yang nampaknya ingin melakukan balas dendam di match sebelumnya. Ya, tapi SP cuy, lagi-lagi dia masuk secara late game, masuk ke dalam zona-zona placement point, karena sekarang ada di 7 besar. Pulang di peringkat ini akan mendapatkan 1 placement point, walaupun dari segi elimination SP masih belum bisa nge-collect satupun elimination mereka sampai di menit ke-22. SE juga hanya menyisakan last man standing. Banyak yang bonyok gue lihat Mekjo tinggal 1, SE tinggal 1, SP tinggal 1. Yang prima cuma 2 tim, ada AK Gold dan juga RRQ yang masih utuh dengan 4 anggota mereka, tapi Vince memotong pergerakan dari Kifly Kanza. Scotty diamankan begitu saja. Liu JR juga berhasil diculik dan pulang sudah Kifly Kanza ke arah lobby. Ya, tapi granat dari seorang Rizky coba untuk mengcounter pergerakan yang dibangun oleh tim AK Gold. Dan itu berhasil untuk menarik mundur dari 2 player AK Gold yang coba untuk nge-push menuju ke posisi yang sudah diamankan oleh seorang Rizky. Granat tambahan coba untuk dilempar, tapi tidak mendapatkan satupun player tambahan yang terkenok dari tim AK Gold. Hanya splash damage saja sejauh ini, tapi kebakaran dari sebuah molotovnya sakit. Panas sekali, darahnya begitu sedikit yang tersisa dari seorang Rizky. Bahkan granat tambahan cuma untuk dilempar dari seorang Santan meledak. Mendapatkan player dari SP, dan SP pulang di hashtag yang ke-6. Ini pinter banget AK Gold sih. Bikin paksa gitu loh buat pindah aja pakai molotov, udah ketahuan pergerakannya dan udah pasti ya ada DPS dari molotovnya, ya udah tinggal di finishing aja pakai 1 buah granat tadi. Sebuah pemikiran dan eksekusi yang bagus dilakukan oleh AK Gold. 5 tim tersisa kali ini masih ada 2 yang cukup pincang, SE dan juga Mekjo yang masing-masing hanya menyisakan last man standing saja. Herlings kali ini yang masih bertahan di tengah gempuran hanya bisa memanfaatkan 1 obstacle atau 2 obstacle. Ada pohon dan juga mobil yang digunakan untuk bersembunyi sementara ini, dan Redface yang juga hanya memanfaatkan 1 batu kecil saja yang dia gunakan untuk berkamuflase. Ini kalau ada Gilisut lebih nyatu lagi nih, cuman gak ada Gilisut. Yang dipunya oleh seorang Redface hanya Herlings tadi yang memiliki Gilisut. Pantauan dari 2 last man standing ini kayak, Bang kita kompak dulu bisa gak Bang? Ini NST dulu nih Bang yang paling berbahaya Bang.
Itu dia. Yang bahaya itu harus dibersihin dulu. Dan NST lah yang nampaknya jadi tim yang harus dibersihkan, begitupun dengan satu player tersisa dari tim Shadow Esports harus juga dibersihkan oleh tim NST, tapi gagal karena ada counter shoot dari area RRQ, rumah nenek yang biasa kita sebut mendapatkan satu player dari NST. G-Boy terkenok di sini, bahkan spray tambahan dari tim RRQ. Coba untuk menggagalkan revive yang dibangun oleh tim NST, tapi ternyata nampaknya revive tersebut akan berhasil segera dilakukan. Tapi Red Face kembali terkenok oleh tim Mekjo dan Shadow Esports pulang di hashtag yang kelima. Let's see, bisa sejauh mana dia melangkah untuk bisa mendapatkan chicken dinnernya, mendapatkan placement terbaiknya. 4 tim tersisa tentunya, di mana RRQ dan juga AK Gold yang selalu gue ulang-ulang tadi, mereka masih berempat. NST hanya menyisakan 2 anggotanya saja. 1 low health sudah berhasil melakukan heal up, tapi kali ini RRQ yang akan melanjutkan kontesnya atau akan memulai kontesnya dengan AK Gold sudah mengirimkan 1 anggota mereka, Zhao, yang ada di bersan paling depan, Satar, Vincent, juga Azmed yang akan membackup dari bagian belakang. Tapi Neko diamankan oleh seorang Herlings. 1 pemain dari NST terpick off, dan ini akan ngebuat Limboy kembali lagi mundur untuk melakukan proses evakuasi. Herlings masih bergerak dengan berhati-hati. Setidaknya bisa mengamankan zona, tapi bagian kanan masih ada putaran-putaran dari pemain RRQ. Bang, bolong bang, itu kagak ada rumputnya, tapi ternyata dia juga menjadi sebuah rumput. Herlings yang sedari tadi last man standing dari Mekjo mendapatkan terus-menerus player tambahan dari sisi lain. Tapi ternyata TKP di arah lain pun sudah mulai terjadi. Tidak ada gencatan senjata nampaknya, tapi masih nggak ada push commit yang dilakukan dari tim AK Gold yang tadinya kita sudah melihat akan ada push commit yang mereka lakukan, tapi ternyata AK Gold mendapatkan 1 player dari tim RRQ yang terkena lapar, nampaknya harus segera di-revive karena Satar sudah melakukan push commit dengan temannya yang lain. Ini dia Satar, pemain yang cukup berpengalaman, sudah mulai memutar untuk bisa mendapatkan momen dari RRQ, tapi Yami tidak terlalu komit tadi dalam melakukan sebuah spray untuk mendapatkan knockdown ke pemain dari AK Gold. Masih ada healing cepat yang bisa dilakukan oleh Zhao. Sebuah spekulasi granat akan dilemparkan oleh seorang Ahmed. Mendapatkankah pemain dari RRQ? Nggak dapat ternyata. Zhao masih punya waktu untuk melakukan healing. Hit sukses dilakukan oleh pemain dari AK Gold ini. Zhao sudah mulai melakukan sebuah reposition. Ahmed akan coba untuk melemparkan granat berikutnya, atap yang dia incar. Tapi ternyata pemain dari RRQ sudah melakukan setup di dalam rumah Viren. Repositionnya membuat sulit diprediksi oleh pemain dari AKG. Yup, Ahmad coba untuk melemparkan sebuah molotov menuju ke area rumah yang berada di jajaran depan dari pandangan tim AK Gold. Tapi nampaknya rumah-rumah tersebut sudah ditinggalkan oleh tim RRQ. Ini pergerakan yang begitu baik juga, menunggu di mana granat atau utility yang dimiliki oleh tim AK Gold dibiarkan habis terlebih dahulu, karena itu menjadi kompon terdekat dari tim AK Gold untuk mencoba mencari poin-poin knock dari tim RRQ. Tapi kita lihat granat tambahan juga masih tidak mendapatkan satupun player dari RRQ sendiri. Herlings yang menjadi last man standing, apakah bisa menjadi duri dalam daging bagi 2 tim yang tersisa di area dalam circle zone? Atau justru Herlings akan mulai tertangkap oleh RRQ? Gue masih nunggu prediksinya Genta sih. Kali ini beneran terjadi atau enggak? Miss mulu ya? Shadow Esports tipis. Hampir terus. RRQ tipis. RRQ lagi tipis. Coba kita ngelihat nih, yang ini tipis beneran atau enggak nih untuk memprediksi RRQ bisa mendapatkan chicken dinner, karena mereka sudah mendapatkan kontrol zona yang lebih unggul daripada AK Gold. Tapi Vince memasak sebuah granat, harusnya cukup matang, dilemparkan menuju ke bagian dalam dari rumah ini, meledak, tapi masih belum bisa dapetin knockdown ataupun cicilan damage-nya ke arah pemain dari RRQ. Yang gua khawatirkan sebenarnya Herlings sih. Ini kalau RRQ lengah dikit aja, itu waduh, duri dalam daging. Makanya kalau udah kayak gini nih, posisi AK ini yang lebih, AKG ini yang lebih unggul. Karena dia RRQ kalau main di luar juga overthinking tuh, karena masih ada Herling kan pas. Benar. Ini pasti juga udah kelihatan juga ya dari remainingnya masih 9. Ini udah bisa lihat juga ini lebih dari 1 tim. So ya, disiplin harus dibangun habis-habisan oleh tim RRQ. Nggak boleh gegabah, nggak boleh ngeluarin gerakan-gerakan tambahan yang nggak perlu, sehingga bisa menyebabkan blunder dari tim RRQ sendiri. Yami dengan teman-temannya masih coba untuk menahan nafas saja, masih tidak memberikan informasi yang berlebih, tapi ternyata Herlings akhirnya didapatkan oleh seorang Genfos, dan point elimination kembali dimasuki atau memasuki ke kantong dari RRQ. 7 poin sudah mereka secure kali ini, dan
Saat ini sudah dapat dipastikan hanya tersisa satu tim saja dari AK Gold. Tapi seru sih, ini dua tim yang masuk dalam tier S yang ditulis sama junior cuy. AK Gold masuk tier S dari junior, RRQ juga masuk tier S dari junior. Ini yang akan menjadi pembuktian mana yang lebih unggul antara RRQ dan juga AK Gold. Dua tim yang masuk menuju ke arah tier S dari junior, tapi lihat dari seorang Zhao yang tiba-tiba ada di bagian atas dari rumah tersebut. Memberikan tekanan menuju ke arah Genfos. Menarik mundur Genfos menuju ke arah belakang sana, bahkan sandwich position sudah dilakukan untuk mempersempit ruang gerak dari RRQ. Di mana Vince yang ada di arah atas inilah yang akan membatasi pergerakan dari RRQ. Yami sudah mulai berbicara dengan beberapa setup util yang dia lemparkan menuju ke arah seorang Zhao, tapi Zhao masih cukup aman karena dia sekarang berhenti di dalam sebuah shake. Tidak keluar, Satar pun bergerak, regroup position dimainkan juga. Lapar, mulai lompat-lompat di atap dari rumahnya, cukup dekat dengan tim Zhao atau cukup dekat dengan Zhao yang ada di bawahnya, tapi belum bisa memprediksi pergerakan dari seorang Zhao. Granat akan dilemparkan kembali, Yami juga naik menuju ke arah atap dari rumahnya. Dua atap di setup oleh tim RRQ. Bisakah mereka mendapatkan momentum untuk ada chicken dinner mereka di hari ini? Satar terkena splash damage, smoke kembali lagi bakal dibuka oleh pemain dari RRQ. Vince juga mulai masuk. Tapi granatnya connect. Yami dapetin satu knockdown bersama pemain dari tim AK Gold. Ahmed Sintumbangan begitu saja. Vince tidak siap untuk memberikan backup. S12 kali tangan, kali ini close combat udah pasti bakal pecah. Ada yang nongol dari bagian atap dan lapar dapetin Satar. Dua tumbang, bahkan selalu tertangkap di bagian belakang RRQ. Akhirnya mereka bisa mendapatkan winner chicken dinner di Erangel kali ini.